menggunakan NU gaya baru, yaitu NU 20 rakaat tapi diskon 60%. Bisa berkreativitas sesuai tradisi, sesuai kultur. Tetapi gonggongan ini kan nggak selesai di sana. Ya nggak masalah. Ya biarkan saja anjing menggonggong, kita tetap berenang. Ya karena nggak terdengar kan kalau berenang. Mau anjing menggonggong bagaimana ya nggak kedengaran. Kalau kafilah masih dengar lah sama. Iya. Jadi intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung teman-teman menonton podcast ini. Kembali lagi dengan saya Liva Ainur Rahmah di podcast KAF seri Ramadan. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama narasumber kita, Dr. Iksan Kamil Sahri. Selamat sore, Ustaz. Selamat sore, Liva. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sudah tampak seperti orang berpuasa. Jadi teman-teman, saya rasa tidak perlu memperkenalkan beliau karena nanti tinggal tulis nama beliau keluar semua. Nah, perlu juga sih. Karena saya belum terkenal Ariel Noah. Jadi patokannya Ariel Noah. Oh ya, enggak juga. Jadi mungkin sore ini Ustaz, karena memang seri Ramadan, mungkin atas kecintaan kita di NKRI, mungkin kita perlu membahas tradisi Ramadan di Indonesia. Karena memang walaupun satu payung, satu Islam gitu, sumbernya satu, Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi kemudian di tradisi dia Islam itu begitu lentur. Di Indonesia itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih Liva. Jadi begini, ada Islam, ada berislam ya. Ada agama, ada beragama. Iya. Agama, wabil khusus dalam hal ini Islam, itu adalah nilai-nilai luhur. Jadi itulah agama, itulah Islam. Tentang ajaran menjaga hawa nafsu, menahan amarah, syukur, sabar, membantu sesama, saling berbagi, terus menjernihkan hati, dan seterusnya itu adalah Islam. Cuman dalam praktiknya, dalam beragamanya, seseorang memang mempunyai kecenderungan untuk berdasarkan pada konteks di mana dia berada, di mana dia hidup, termasuk diantaranya di Indonesia. Jadi seperti itu. Contoh kecil, kita ada ajaran dalam Islam itu, ada ajaran bersolawat. Man sholla alayya sholatan sholla alaihi asron, kan seperti itu di hadis. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, maka aku bersolawat kepadanya dengan 10 solawat. Kalau di Al-Quran kan sudah disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Jadi intinya ada anjuran untuk bersolawat. Lalu kemudian nyampe ke Indonesia, ada namanya majelis solawat, ada majelis zikir maulidun nabi, ada macam-macam. Ada di Jogja itu namanya ada grebek mulut misalnya, dan ada di Jawa Timur ada mulutan dan lain sebagainya. Nah, bentuk yang berbeda-beda ini tentu dilatar belakangi oleh tradisi, oleh oleh kultur di mana seseorang itu berada. Jadi apakah sah-sah saja selama tidak menyalahi syariat? Maka karena ini bukan ibadah mahdoh, maka itu sah-sah saja. Kecuali kalau ibadah mahdoh, maka kreativitas itu menjadi tidak berlaku. Misalnya kalau memang sholat asar itu 4 rakaat, ya walaupun setaat-taatnya kita, serindu-rindunya kita pada Gusti Allah, ya jangan ditambah menjadi 5 rakaat, seperti itu ya, karena sudah mahdoh. Iya. Tapi nanti kan menyikapi itu kadang kita kalah gitu. Kalah gimana? Misal di Jawa Timur, Jawa Barat itu tradisinya pasti akan berbeda.
Iya. Dan sebenarnya kan sama-sama benar, Ustaz. Tapi kerap kali kebenaran itu digesekkan sehingga bilangnya kamu salah gitu. Untuk menyikapi itu gimana sih? Apalagi di bulan Ramadan. Itu banyak apalagi kalau di Indonesia kan kebanyakan ya main kultur tadi. Tapi kultur tadi dibilang itu menyalahi sunnah Nabi gitu. Sepanjang mungkin yang waras akan bukan ibadah mahdoh. Jadi kita bisa berkreativitas sesuai tradisi, sesuai kultur. Tetapi gonggongan ini kan nggak selesai di sana. Ya nggak masalah. Ya biarkan saja anjing menggonggong, kita tetap berenang. Ya karena nggak terdengar kan kalau berenang. Mau anjing menggonggong bagaimana ya nggak kedengaran. Kalau kafilah masih dengar lah sama. Iya. Jadi intinya hal-hal seperti itu pasti ada. Mungkin bagi sebagian teman-teman kita umat Islam yang istilahnya selalu bertanya apakah di zaman Nabi itu ada atau enggak, maksudnya baik, tapi seringkali menjadi keliru. Kalau semua hal yang bersifat sosial itu harus ada pada masa Nabi, maka sebenarnya banyak hal-hal yang ada pada masa sekarang ini ya itu nggak ada pada masa Nabi, karena sifat manusia, sifat kebudayaan itu, sifat peradaban manusia itu terus berkembang. Karena terus berkembang, ya pasti nggak ada gitu. Kecuali kalau memang itu ibadah mahdoh, oke, kita clear, kita sami'na wa ta'na. Tapi itu pun terjadi khilafiyah dalam hal-hal furu'. Contoh, apakah niat dalam sholat itu wajib atau sunnah? Nah, itu kan para imam madhab berbeda pendapat. Nah, apakah air yang suci mensucikan itu harus 2 qolah atau enggak? Kalau 2 qolah itu batasannya berapa? Nah, itu kan beda-beda. Jadi sebenarnya dalam konteks itu kita berada pada kisaran ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umat itu menjadi rahmat, bukan menjadi pertengkaran. Seperti itu. Mungkin ini ya Ustaz ya, tanda-tanda akhir zaman gitu. Ya, sebenarnya dari dulu sih tanda-tanda zaman Nabi sudah berkata akhir zaman juga. Jadi sampai sekarang akhir zaman. Cuman wallahu a'lam, kita sampai kapan akhir zaman itu yang kita nggak tahu. Ya, jadi itu. Tapi intinya bahwa perdebatan itu akan selalu ada. Tapi gini Mbak, bahwa di data yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga tentang data kuantitatif umat Islam seluruh dunia, sebenarnya 90% umat Islam seluruh dunia itu ya sama dengan kita, yaitu apa? Beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita kan seringkali menjadi silent majority, mayoritas yang diam. Kadang yang berisik itu berarti iya yang sedikit itu air beriak tanda tak dalam lah. Bijak tidak kita diam itu? Kalau sekarang nggak bijak. Sekarang kita juga harus speak up ya, bahwa banyak misalnya dari sebenarnya kita mewakili tradisi kita yang begitu kaya itu. Jadi jangan sampai keriuhan itu terutama sekarang keriuhan media sosial itu diisi oleh teman-teman yang sebenarnya bertentangan atau tidak sepakat dengan tradisi kita. Kalau saya sih begitu. Berarti memang speak up itu diperlukan kita. Speak up sekarang diperlukan. Jadi jika ada peribahasa bahwa diam itu adalah emas, maka speak up itu adalah permata. Iya. Karena memang ini selama ini kan kita selalu beralibi yang waras ngalah gitu. Ya seringkali kejahatan itu menang karena yang waras ngalah. Iya. Ya seperti itu. Kalau di dunia pesantren kan kita sudah tahu al-haqqu bila nidomin qad yughlubul batil binidomin. Seringkali kebenaran itu menjadi kalah oleh kebatilan karena kebenaran itu tidak didesain dengan bagus, tidak diorganisir dengan bagus. Jadi itulah yang membuat seringkali kebenaran itu menjadi kalah. Ngomong kembali lagi ke ini ya Ustaz ya. Kembali lagi ke tradisi Ramadan. Ada tradisi tarawih.
Oke. Di NU Muhammadiyah saja sudah beda gitu. Nggak ada masalah. Ya, itu mungkin tidak ada masalah. Cuma kemarin ini ada celetukan nakal dari teman-teman. Oke. Ada satu riwayat Ustaz mengatakan bahwa jarak imsak itu 50 ayat. Gitu. Tapi di Indonesia yang berlaku itu ini takmir masjid mengumumkan imsak 10 menit. Itu sama ya Ustaz? So, yang ini ada dua pertanyaan yang berbeda dari yang sampai sampaikan. Yang pertama taraweh. Dulu memang orang Muhammadiyah sama orang NU itu seringkali rame gara-gara taraweh. Satunya 20 rakaat, satunya cuma 8 rakaat. Ya, sebenarnya kan itu ada diskonan lah. Anggap marketplace di bulan Ramadan ono diskonan. Ya jadi itu. Ya dulu tarawih itu orang NU dan orang Muhammadiyah itu banyak yang rame. Sekarang enggak. Kenapa tidak? Jawabannya ada dua hal. Yang pertama, banyak orang NU itu sekarang menggunakan NU gaya baru, yaitu NU 20 rakaat tapi diskon 60%. Kan diskon 60%. Terus ada juga teman-teman Muhammadiyah juga suka sekarang. Kalau dulu teman Muhammadiyah itu kan sholatnya lama-lama, sekarang juga suka yang cepat-cepat ya, jadi seperti itu. Yang kedua, sekarang itu nggak ramai karena ya sudah banyak orang-orang anak-anak muda NU dan anak-anak muda Muhammadiyah itu yo akeh sing nggak sembahyang tarawih. Itu nggak ramai bisa. Nggak terawih. Nah, itu kan didalili lagi itu. Gimana? Katanya Nabi itu di puasa pertama keluar taraweh. Jadi terima kasih. Jadi gini, pekerjaan Nabi ya, yang dimaksud sunnah itu kan, ya yang dimaksud sunnah ya, apakah itu kaulan, au fi'lan, au takriron kan seperti itu. Perkataan Nabi atau perkataan ucapan ya, atau pekerjaan Nabi yang pernah dilakukan oleh Nabi atau ketetapan Nabi. Lah, pertanyaannya, apakah Nabi melakukan satu kali itu berarti sunnahnya satu kali? Tidak. Jadi misalnya seandainya pun Nabi dalam hidupnya cuma melaksanakan sholat tarawih itu cuma satu malam, itu bukan berarti kesunahan tarawih itu menjadi satu malam. Tapi keseluruhan Ramadan itu menjadi sunnah. Kira-kira begitu. Justru kalau sampai Nabi melakukan sholat tarawih terus menerus tanpa ada jeda, itu berarti bukan sunnah, malah menjadi wajib. Wah, seperti itu. Justru tidak, Nabi nggak melakukan sholat tarawih itu petanda bahwa ini sunnah. Bayangkan sampean sholat tarawih terus menerus wajib, wah kayak dosa ngomong. Nah, itu yang tentang tarawih. Terus kemudian tentang imsak. Jadi gini, kita coba lihat di fikih. Di fikih itu bahwa yang dimaksud puasa itu adalah menahan dari lapar dan dahaga mulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kan seperti itu. Terbitnya fajar itu adalah terbitnya fajar itu adalah subuh itu. Cuman kenapa kemudian ada imsak itu sebenarnya lebih pada persiapan aja. Saya termasuk orang yang tidak memakai imsak, maksudnya memakai imsak itu gini, bukan berarti kalau imsak saya nggak makan atau nggak minum. Apalagi ketika dulu zaman saya masih muda, masih ada di pesantren, malah kenang fikih gak ono itu, gak ono imsakan. Yo imsak poso itu dari adzan itu, dari adzan subuh atau dari fajar itu. Tapi suatu ketika kemudian Allah memperingatkan saya, yaitu apa, ketika saya makan di tengah dapat setengah piring, lalu kemudian adzan subuh itu rasanya selama sehari aku pengen ngombe, ngelak, jadi haus ya. Nah, itu kok menjadi kita menjadi sadar bahwa para ulama-ulama kita di Indonesia kemudian memakai kata imsak sekitar 5 menitan atau 10 menit sebelum adzan itu supaya kita umat Islam itu bersiap-siap bahwa agar ya yang belum sahur segera sahur, karena sebentar lagi akan subuh sih, kira-kira seperti itu. Dan itu antisipasi biar tidak menyusahkan diri ya, supaya lebih memudahkan lah, memudahkan lah. Saya kira itu
bentuk imsak sendiri kan juga di berbagai tempat kan jedanya dengan sholat subuh kan juga berbeda-beda. Jadi itu saya kira terserah karena nggak ada ketentuan di sana. Terakhir Ustaz, jenengan kan ini peneliti. Yang saya lihat, yang saya baca, dan kebetulan saya ngefans jenengan dari awal. Terima kasih. Walau bukan Ariel Noah. Dari tradisi kita yang berbeda dan itu patut dipertahankan. Apa Ustaz? Jadi selama itu hal yang baik, itu oke-oke saja untuk dipertahankan. Selama itu hal yang baik, oke-oke saja dipertahankan. Sekarang itu justru fenomenanya itu begini. Seperti apa yang ada di banyak tempat, yaitu apa, think globally, act locally. Atau kalau bahasanya UGM itu kalau nggak salah think global, local root ya, jadi berakar pada nilai-nilai lokal. Jadi itu yang tetap harus ada di kita ya. Jadi dengan begitu kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa. Tentu ya, dan ini teman-teman yang seringkali yang tidak disadari oleh banyak orang, bahwa ketika kita bergaul dengan banyak orang di luar negeri, justru seringkali kekhasan budaya kita itu menjadi menarik bagi orang-orang luar. Seperti itu. Pesan buat teman-teman yang terarabisasi atau saya nggak pakai istilah terarabisasi atau dan lain sebagainya ya, karena bagi saya nggak salah menjadi Arab dan nggak salah menjadi Jawa. Cuman kalau belajar bahasa Arab itu saran saya jangan cuma akhi ukti gitu. Jangan cuma akhi ukti, bahwa banyak bahasa Arab selain itu gitu loh. Jadi seperti itu aja. Dan bagi saya harus dibedakan. Ya, balik lagi ke perbincangan awal kita, Islam sebagai sebuah nilai. Misalnya apakah esensi kesunahan dalam Islam itu memelihara jenggot, walaupun saya memelihara jenggot misalnya. Kalau cuma panjang-panjangan jenggot, Abu Jahal juga panjang jenggotnya. Iya, tepat. Kalau cuma pakai jubah, ya Abu Jahal juga pakai jubah. Orang Cina bahkan ya. Lalu apa yang membedakan Abu Jahal dan Nabi misalnya? Adalah mukanya. Abu Jahal suka merengut, sedangkan Nabi suka tersenyum, kan seperti itu. Iya. Jadi saya nggak senyum ya padahal. Semoga dapat syafaat Nabi. Amin. Ya, saya kira itu. Baik, itu obrolan kita sore hari ini di kajian Ramadan Series di podcast KAF. Bertemu lagi di episode berikutnya, di kajian Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.